Oke, PPT yang pertama ini adalah terkait pendahuluan. Yang pertama, definisi dari irigasi berdasarkan Peraturan Menteri PUPR tahun 2015. Ya, irigasi adalah suatu usaha penyediaan, pengaturan, pembuangan air irigasi untuk menunjang pertanian yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Jadi irigasi itu banyak jenisnya ya. Ada irigasi permukaan, ada irigasi rawa, ada irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak. Nah, kalau yang dari bendungan atau dari bendung termasuk irigasi apa, Wandi? Jadi kan, ya betul. Jadi bendungan, bendung itu termasuk irigasi permukaan. Ya, ada namanya JIAT. JIAT ini jaringan irigasi air tanah. Nah, kalau yang ini dia masuk ke irigasi bawah tanah. Terus ada irigasi rawa. Kalau irigasi rawa ini dia salah satu cirinya dia adalah berasal dari air sungai yang terpengaruh pasang surut air laut. Dan posisinya pasti di rawa. Nah, ini dia letaknya biasanya kebanyakan di Kalimantan maupun di Sumatera. Paling banyak. Ya. Terus ada irigasi tambak, irigasi pompa. Nah, irigasi pompa ini juga mirip-mirip kayak JIAT. Ya. Pakai di Indonesia sesuai dengan topografinya adalah irigasi permukaan dan irigasi rawa maupun irigasi bawah tanah. Itu yang paling banyak. Kalau yang tambak maupun pompa masih sedikit ya jumlahnya. Nah, apa pengertian dari daerah irigasi? Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi. Jadi kalau saya gambarkan dalam satu daerah irigasi itu ada satu titik ya. Ada satu titik, misalnya ini sungai, ya. Ambilnya sungai itu dari bendung sini, ya. Nah, di sini dia airnya mengalir sampai ke sini. Ini dapat mengairi misalnya 1000 hektar. Nah, jadi dia airnya mendapatkan dari sungai, misalnya ini sungai Grogol misalnya ya. Dari satu jaringan mengairi sebesar 1000 hektar. Nah, berarti ini daerah ini namanya adalah daerah irigasi. Karena dia mendapatkan dari satu jaringan irigasi. Seperti itu pengertiannya ya. Terus jaringan irigasi adalah saluran bangunan dan bangunan pelengkapnya yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pembagian, pemberian, penggunaan, dan pembuangan air irigasi. Ya. Terus pembangunan jaringan irigasi. Seluruh kegiatan penyediaan jaringan, saya langsung loncat ke sini aja ya, sejarah perkembangan irigasi. Jadi pada zaman kolonial Belanda, dia merupakan sistem irigasi yang mempunyai skala luasan areal yang kecil maupun yang terbatas. Ya. Saya langsung
ke yang pasca Orde Baru, yang sekarang ya. Nah, yang sekarang itu sebenarnya sudah diupdate lagi terkait dengan Undang-Undang Sumber Daya Air yang kaitannya dengan irigasi. Ya, ini yang irigasi sekarang yang terbaru adalah undang-undang terkait peraturan Menteri PUPR tahun 2015. Ya. Nah, yang tahun 2015 itu ada pembagian dari pengelolaan daerah irigasi. Nah, yang pertama adalah terkait dengan kewenangan pemerintah pusat. Kewenangan pemerintah pusat itu dilihat dari luas areal irigasinya. Kalau yang pemerintah pusat itu lebih dari 3.000 hektar. Kalau yang pemerintah provinsi dia luasan sawahnya kisaran 1.000 sampai 3.000 hektar. Kalau yang pemerintah kabupaten kota dia kurang dari 1.000 hektar. Artinya dia lebih kecil dan biasanya sungainya juga sungai kecil. Kalau yang pemerintah kabupaten kota ya. Jadi poin paling utama di sini adalah pembagian kewenangan, apakah dia termasuk daerah irigasi pusat, provinsi maupun kabupaten kota dilihat dari luasan areal irigasinya. Kalau Pandan Duri, Batuja itu kewenangan mana, Wandi? Berapa luas daerah irigasinya yang Pandan Duri? Oke, berarti dia benar ya lebih dari 3.000 hektar. Kalau yang Batujai berapa? Batujai. Batujai itu gede, sekitar 8 ribuan. Ya, sekitar 8.000, lebih besar dia daripada Pandan Duri. Terus ada daerah irigasi Surabaya, di Lombok juga ya. Terus ada daerah irigasi Tangge. Pernah dengar nggak, Wandi? Daerah irigasi Tangge. Itu ada di Lombok Timur. Itu besar sekali tuh. Itu 12.000 areal sawahnya. Saya dulu pernah ngerjain di sana, daerah irigasi Tangge namanya ya. Itu luar biasa sekali kompleks permasalahannya ya. Nah, di peraturan Menteri PUPR yang tahun 2015 itu pemerintah pusat mempunyai daerah irigasi sebesar 406 daerah irigasi. Kalau di total luasannya adalah 3.142.000 sekian hektar. Kalau yang pemerintah provinsi 1.296 dengan luasannya kurang lebih 1.600 sekian hektar. Dan pemerintah kabupaten kota luas DI-nya adalah sekitar 4.300 sekian hektar. Ya. Ini ada di keputusan peraturan Menteri PUPR tahun 2015. Nah, ini ya kelampirannya seperti ini. Jadi ini udah peraturan tahun 2015, cuman saya ketika terjun ke dunia proyek irigasi itu rata-rata irigasi ini tidak luasan yang tertancap di sini ya. Misal di Papua Barat, oh ini kabupaten kota ya. Misal di Papua Barat ada 28 daerah irigasi dengan luasan 7.034 hektar. Ternyata setelah saya survei ke lapangan, ternyata ini sisa hanya 1.000 hektar. Jadi sudah menyusut drastis. Nah, penyusutan ini tidak terlaporkan di data Menteri PUPR. Akhirnya data yang dipakai adalah data lama tanpa diupdate di lapangannya. Kebanyakan seperti itu. Contoh juga
yang kewenangan pusat. Nah, kewenangan pusat ini yang saya tahu di daerah Papua Barat ya, ada 3 daerah irigasi. Itu adalah daerah irigasi Oransbari, Wariori, sama satunya Masni. Masalah itu ya. Nah, total 9.666, masing-masing per daerah irigasinya kisaran 3.000 hektar. Ternyata setelah dicek di lapangan, dari 3.000 hektar ini ternyata tinggal 900, tinggal 1.000. Jadi ada penyusutan daerah irigasi besar-besaran ya. Begitu. Jadi yang di peraturan menteri ini belum terupdate berdasarkan data lapangannya. Nah, untuk irigasi itu ada terkait dengan usaha-usaha pemerintah di bidang irigasi, ada ekstensifikasi, ada intensifikasi, dan ada diversifikasi. Apa itu ekstensifikasi? Dia merupakan perluasan areal pertanian yang sebelumnya belum dimanfaatkan oleh manusia. Intensifikasi adalah usaha untuk meningkatkan hasil pertanian dengan cara mengoptimalkan lahan yang sudah ada. Ya. Diversifikasi adalah usaha penganeka-ragaman jenis usaha atau tanaman pertanian untuk menghindari ketergantungan pada salah satu hasil pertanian. Apakah dia pertaniannya nanti pakai jagung, palawija, atau padi. Ya. Oke, baik. Sampai sini ada yang ditanyakan nggak? Ada yang ditanyakan sampai sini? Oke, kalau nggak ada yang bertanya, saya kira cukup sekian dulu ya kuliah hari ini ya.